Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Jabir annahu qol, dari Sa'id bin Jabir berkata, kana haulal baiti salasumi'atin wa sittuna sonama. Dulu sekitaran Ka'bah itu terdapat 360 patung. Falamma nazalat hadhil ayah, maka ketika turunlah ayat ini, ayat tentang pengagungan, tentang keesaan Allah, al-karimatu kharru sujada, maka patung-patung itu tersungkur dan sujud. Wakilan nazalat fi nasoro nahrona fi madda'u fi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ada pula yang mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang Nasrani dari Najran tentang pengakuan mereka mengenai Nabi Isa alaihissalam, bahwasannya Nabi Isa di sana termasuk utusan daripada Allah yang diakui oleh orang Nasrani. Wa qala al-Kalabi, sedang Kalabi berkata, qadimal Madinata 'alan Nabi alaihi salatu wassalam, ada dua orang pendeta dari Syam yang datang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma absarul Madinah, tatkala kedua pendeta itu melihat kota itu, qala, mereka berkata, ma asbaha hadhil Madinah bisifati madinatin nabi alladhi yakhruju fi akhiriz zaman. Mereka berkata, para pendeta itu, alangkah miripnya kota ini dengan kriteria nabi atau dengan kriteria kota nabi yang muncul pada akhir zaman. Falamma dakhala 'alan nabi alaihi salatu wassalam arafahu bisifa, dan tatkala mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat mengenali sifatnya. Faqala lahu anta Muhammad, maka pendeta itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau Muhammad? Qala alaihi salatu wassalam, na'am. Maka Nabi Muhammad berkata, ya betul, saya Muhammad. Wa qala anta Ahmad, apakah engkau Ahmad? Apakah engkau yang dijuluki Ahmad? Qala ana Muhammad wa Ahmad. Betul, saya adalah Muhammad, atau bisa juga dipanggil sebagai Ahmad. Qala fa inna nas'aluka an syai'in fa in akhbartana bihi amanna. Mereka berkata, sungguhnya kami hendak bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang sesuatu yang masih mengganjal. Jika engkau beritahukan kepada kami, maka kami akan beriman kepadamu. Wasaddaqnaka, dan kami akan membenarkanmu. Qala alaihi salatu wassalam, fas'ala, maka kata Nabi, maka langsunglah bertanyalah kepada aku sekarang. Faqala akhbirna an a'zami syahadatin fi kitabillah. Kata kedua pendeta itu, beritahukanlah kepada kami tentang syahadat yang terbesar dalam kitab Allah. Fa anzalallahu hadhil ayata fa amana wa aslama, maka Allah menurunkan ayat ini dan kedua pendeta itu pun beriman, masuk Islam. Nah, itu tentang ayat yang menyatakan bahwasannya itu innad dina indallahi Islam itu. Dan syahidallahu an la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahul azizul hakim. Ayat tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Nabi Muhammad yang bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah litahujja li sahibiha. Pada hari kiamat amal-amal akan datang untuk membela pelakunya dan memberi syafaat. Wa tashfa'a fataji'us shalat. Salat datang. Wa taqulu ya rabbi anas shalah. Maka salat itu datang di hadapan Allah dan memberi kesaksian. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah aku adalah salat. Fayaqulullah ta'ala innaka ala khair. Sesungguhnya engkau baik-baik saja. Fataji'us shadaqah fataqulu ya rabbi anas shadaqah. Maka datang pula sedekah yang dilakukan orang tersebut dan mengucapkan, ya Allah,
bahwasannya aku adalah sodako. Fayaqulullah ta'ala innaka ala khair, maka Allah juga menjawab dengan jawaban yang sama, engkau masih dalam keadaan yang bagus. Fayaji usyam, maka datang juga puasa. Fayaqulu ya Rabbi ana syam, dan berkata, saya puasa ya Allah. Fataqulullahu ta'ala ji'tum ala khair, kamu datang dalam keadaan baik-baik saja. Summa yaji'ul Islam fayaqulul Islam wa antas salam. Kemudian selanjutnya datanglah Islam, lalu berkata Islam itu dan engkau yang maha sejahtera wahai Allah. Fayaqulullahu ta'ala ji'ta ala khair, maka engkau datang dalam keadaan baik-baik saja. Wabika akhudu wabika u'ti, Allah mengatakan denganmu aku mengambil dan denganmu aku memberi. Wa innama yaqulu dzalika li annal islam jami'u hadhil khisali kulliha. Allah mengatakan demikian tak lain karena Islam itu mencakup seluruh perbuatan-perbuatan seluruhnya tadi. Nau'un akhor, macam-macam yang lain tentang cerita-cerita keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anna Isa alaihi salatu wassalam marra bi qaryah. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah melewati sebuah perkampungan. Wa fitil kal qaryati qasarun, dan di kampung itu ada seorang tukang penatu. Ya, kalau bisa kita sebut sekarang tukang laundry lah, orang yang punya usaha laundryan tersebut. Maka sesungguhnya faqala ahlul qaryah li Isa alaihi salatu wassalam, maka penduduk kampung itu mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, inna hadal qassa rayah bisul ma', sesungguhnya tukang pemenatu itu menahan air atau menimbun air. Fayabsuku fihi wa yudannisuhu, meludahinya dan mengotori air tersebut. Fad'allaha alla yaruddahu min haitsu dhahaba. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, maka berdoalah engkau kepada Allah agar jangan mengembalikan dia ke tempat asalnya. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'ats ilaihi hayyatan la tarudduhu hayyan. Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor ular yang tidak membiarkan dia pulang dalam keadaan hidup. Wa kanal qasaru dhahaba li qasri thiyabi indal ma. Syahdan, tukang penatu atau tukang laundry itu pergi untuk menatu pakaian-pakaian yang di sisi air. Wa ma'au salah satu arghifatin, dengan membawanya serta 3 roti potong. Dia membawa 3 potong roti. Falamastaqara fi maudhi'il ma', tatkala dia tinggal dengan air itu, nazala ilaihi abidun, singgahlah di sana seorang pengibadat, orang yang mau ibadah. Kana yata'abbadu fi jabalin sammata fasallam, pengibadat itu beribadah di sebuah gunung di sana. Waqala hal min say'in tud'imuni wa turini hatta anzura ilaihi aw asumma rihahu. Dia menyampaikan salam lalu berkata, adakah sesuatu makanan yang dapat engkau berikan kepadaku? Atau engkau perlihatkan kepadaku lah sehingga aku dapat melihatnya atau merasakan baunya. Orang ini sangat dalam keadaan lapar. Fa inni lam aqul syai'an mundu kadza wa kadza, karena sesungguhnya aku belum makan apapun sejak sekian hari. Fa inni lam aqul syai'an kadza wa kadza, karena sesungguhnya aku belum makan sejak fa'atahu raghifan faqala. Fa'atahu raghifan, maka seorang pengibadat tersebut dia beri sepotong roti. Faqala ya qassaru ghafarallahu dzambak, maka berkatalah ia, hai tukang penatu, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa tahhara qalbak, semoga Allah mengampuni dosamu dan mensucikan hatimu. Fa'atahu tsani, lalu dia beri lagi roti yang kedua. Faqala ya qassaru ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, maka orang pengibadat tersebut
berkata, "Hai tukang sepatu, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat maupun yang akan datang." Fa'atahu tsalisa faqala ya qassar, lalu dia pergi, lalu dia beri lagi pengibadat itu roti yang ketiga. Fa'atahu tsalis faqala ya qassar banallahu laka qasran fil jannah. Maka berkatalah ia pengibadat itu, "Hai tukang penatu, semoga Allah membangunkan untukmu sebuah istana dalam surga Allah." Faraja al-qassaru ilal qaryah, dan tukang penatu itu pun pulang ke rumahnya. Faqala ahlul qaryati li Isa alaihi salatu wasalam, dan berkata para penduduk itu kepada Nabi Isa seraya protes. Intinya protes penduduk itu kepada Nabi Isa. "Inna hadzal qassara qad raja'a." Sesungguhnya tukang penatu itu telah pulang lagi, wahai Isa. Bagaimana dia bisa pulang lagi? Padahal engkau sudah berdoa kepada Allah agar dililit oleh ular dan tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Faqala Isa alaihi salatu wasalam, "Ud'u ilayya." Nabi Isa pun berkata, "Panggillah dia kemari." Fada'uhu fa'ata. Faqala Isa alaihi salatu wasalam, "Ya qassaru akhbirni ma fa'altal yaumi minal hasanah." Kemudian memanggillah tukang penatu atau tukang laundry itu, dan dia pun datang kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata, "Wahai tukang sepatu, ceritakanlah kepadaku kebaikan apa saja yang telah engkau lakukan pada hari ini." Fa'alamahu qissatal ma'i wal arghifati wad da'awati allati da'ahal abid. Maka tukang penatu itu pun bercerita kepada Nabi Isa tentang kisah ketika dia mencuci pakaiannya di sungai, kemudian dia membawa roti dan memberikannya kepada seorang pengibadat yang akan melanjutkan perjalanannya menuju sebuah gunung. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hati ruzmatak. Maka bungkusan pakaian itu pun dia bawa kepadanya. Fa'atahu biha fafatahaha. Lalu oleh Nabi Isa bungkusan pakaian itu dibuka. Fa'idha fiha hayyatun sauda'u mulajjamatun bilijamin min hadid. Setelah dibuka, kaget Nabi Isa. Ternyata yang ada di dalam sarung itu bukan pakaian, malah ular hitam yang dikekang dengan kekang dari besi. Jadi senjata makan Tuhan kepada ular tersebut. Faqala Isa alaihi salatu wasalam, ya sauda. Maka berkata Nabi Isa kepada ular-ular tersebut, wahai ular-ular, qalat labbaika ya Nabi Allah, labbaika ya Nabi Allah, apa kabar? Iya, ada apa Nabi Isa? Faqala alastu bu'istu ila hadza. Nabi Isa bertanya, bukankah kamu dikirim kepada orang ini? Qalat bala walakin ja'as sa'ilu min dzalik. Benar, kata ular itu. Akan tapi ada seorang pengemis datang dari gunung itu. Wastad amahu fa'at amahu, lalu meminta makanan kepadanya. Fada'alahu salasa da'awat, maka pengemis itu mendoakan dia dengan 3 macam doa. Wa kana malakun qaimun yaqulu amin, sementara seorang malaikat berdiri seraya berkata amin. Maka di situ posisi ketika orang sedang lapar, wong anjing saja diberi makan anjing ini, yang dianggap oleh orang Islam merupakan haram, najis ketika menyentuh kita. Maka ini manusia dalam kondisi lapar kemudian diberi roti berapa kali lipat pahalanya. Dan datang di situ, kata ular tersebut, seorang malaikat yang mengamini doa dari pengemis tersebut. Wa kana malakun qaimun yaqulu amin fa ba'atsahu ilayya malakan fa'al jamani bilijamin min hadid. Lalu Allah mengirimkan kepadaku seorang malaikat yang lain dan aku pun dikekang dengan kekang dari besi. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya qassarus ta'nifil amal, hai tukang penatu, mulailah kamu beramal. Faqad ghafarallahu laka, sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Dari kitab Tambihul Ghafili. Maka ini seorang Nabi Isa, doanya terkalahkan oleh seorang tukang laundry yang hanya memberikan 3 potong roti kepada pengemis. Sekelas Nabi Isa itu. Sekelas Nabi Isa, bahwasannya
Ketika kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memberi semua cobaan, Allah lah yang memberi semua ujian, Allah lah semua yang memberi rizki, maka ketika kita memberi kepada orang lain ya sudah diberikan. Jangan memikirkan bahwasanya akankah saya dapat kembalian dari pemberian tersebut. Dapatkah saya ini, dapatkah saya itu, dapatkah saya ini, dapatkah saya itu. Maka ketika kita ikhlas, Allah juga akan memberikan kita sebanyak-banyaknya tentang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukiyah juga ada diceritakan pula in anna Ibrahim al-wasitiyah rahimallahu kana waqifan bi arafatin wa fi yadayhi sab'atu ahjarin. Bahwasannya ada seorang yang bernama Ibrahim al-Wasiti rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, pernah berwukuf di Arafah sedang kedua tangannya memegang 7 butir batu. Jadi Ibrahim al-Wasiti ini wakaf di Arafah dan memegang 7 butir batu. Faqala laha ayyatuhal ahjaru ishhadi anni aqul. Maka berkatalah ia kepada batu-batu itu, wahai batu-batu, saksikanlah bahwa aku berkata la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Fanama tilkal lailata fara'a fi manamihi annal qiyamata qad qamat. Kemudian pada malam itu Ibrahim tidur dan dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat benar-benar terjadi. Wa annahu husiba wa umira bihi ilan nar, dan bahwa dirinya dihisab dan disuruh bawa ke neraka. Oleh para malaikat itu digiring untuk masuk ke neraka. Fadhahabu bihi ila babin minan nar. Maka para malaikat itu membawanya ke sebuah pintu daripada api. Faidan ahajarun min tilkal ahjari alqanafsahu ala babin nar. Maka para malaikat itu pun namun tiba-tiba ketika para malaikat itu membawa Ibrahim al-Wasiti itu ke depan pintu neraka, maka di depan pintu tersebut batu-batu itu tiba-tiba sebutir batu di antara batu-batu itu melemparkan dirinya ke arah pintu neraka. Jadi batu yang digenggam oleh Ibrahim al-Wasiti itu terlempar ke depan salah satu pintu daripada neraka tersebut. Fajtama'at malaikatul azabi ala raf'i falam yaqdiruh. Dan para malaikat azab pun berhimpun untuk mengangkat namun mereka tidak mampu. Summa saquhu ila babin akhir. Namun dibawa saja ke pintu yang lain oleh para malaikat-malaikat tersebut. Faidan alaiha jarun akhirun minas sab'ah. Namun ternyata di sana sudah ada satu batu lain di antara ketujuh batu tersebut. Jadi semua pintu yang ada di neraka tertutup oleh batu-batu yang dibawa oleh Ibrahim al-Wasit. Faidan alaiha falam yaqdiru ala raf'ih, sehingga hatta saquhu ila sab'ati abwabiha, sehingga mereka giringlah orang itu menuju ke 7 pintu neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilka ahjarin. Tapi 7 pintu neraka tersebut tertutup oleh batu-batu yang menyaksikan Ibrahim al-Wasit mensaksikan bersaksi atau bersumpah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Fahum yaquluna kulluhum, maka mereka semua berkata, malaikat itu berkata, kami bersaksi, nashhadu annahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa orang ini telah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Summa saquhu ilal arsy faqala rabbu tabaraka wa ta'ala ashhattal hijarata falam yudayyi'u haqqaka. Selanjutnya orang itu mereka giring menuju ars, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, engkau telah mempersaksikan batu-batu, maka mereka tidak menyia-nyiakan hakmu. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka wa ana syahidun ala syahadatik.
Maka bagaimanakah aku menyia-nyiakan hakmu padahal aku pun menyaksikan syahadatmu, kata Allah. Summa qala Allah Ta'ala adkhiluhul jannah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Sudah, tidak usah dimasukkan neraka. Falamma dana minal jinan. Dan tatkala orang itu mendekati surga-surga, wajada abwabaha mughlaqatan. Dia dapati pintu-pintunya tertutup. Faja'at syahadatu, maka datanglah syahadat alla ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha fadakhalar rajul. Syahadat itu datang dan menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan terbukalah pintu-pintu seluruhnya, dan orang itu pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehebatan tauhid bisa menggiring seorang yang sudah di pintu neraka masuk ke dalam pintu surga. Berkat kesaksian dari sebuah benda yang namanya batu bisa menyaksikan bahwasannya orang pernah bersyahadat atau tidak. Bagaimana kita menghadiri sebuah majelis, kemudian kita bersama-sama bersyahadat, melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, beristighfar kepada Allah bersama-sama, yang mana di situ pasti akan dibarengi oleh seorang malaikat. Maka beruntunglah kita sebagai umat Muhammad masih diberi kesempatan untuk selalu bertobat kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, dan menjalankan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.